Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita mulai belajarnya pada hari ini. Untuk yang pertama, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu biar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama kita baca. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Oke anak-anak, untuk melanjutkan materi hari kemarin tentang bab kerukunan di tema 7, kali ini sedikit pelajaran dari PKN. Melanjutkan yang kemarin adalah, silakan dibuka halaman 53 tentang kerukunan dalam kegiatan kita bersama-sama, terutama ketika berada di sekolah ataupun dengan teman-teman di sekitar rumah kalian. Nah, silakan dibuka halaman 53. Kalian bisa memberi tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, dan berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Sangat mudah sekali karena cuma 4 gambar. Silakan dicentang masing-masing. Oke, silakan dikerjakan, entah jam berapa terserah kalian, yang penting pokoknya harus diselesaikan hari ini. Selanjutnya silakan kita akan memasuki subtema 2, pembelajaran yang pertama. Silakan dibuka halaman 60. Nah, itu ada bacaan. Anak-anak bisa baca sendiri-sendiri. Yang teliti ada gambarnya. Itu ada gambar apa saja di situ. Halaman 60 sama 61 silakan dibaca untuk melakukan kegiatan yang berada di sekolah. Kalian amati gambarnya dengan teliti dan apa yang ada di situ. Kalau sudah selesai membaca, maka kalian akan mendengarkan cerita dari Pak Ian. Nah, cerita ini tentang dongeng. Ada dongeng si ikan dan si burung, ya. Dengarkan baik-baik dongeng dari Pak Ian supaya bisa menjawab pertanyaan yang ada di buku kalian itu halaman 62. Nah, halaman 62 itu bisa kalian kerjakan kalau kalian mendengarkan dongeng dari Pak Ian dengan cermat dan teliti. Sudah siap? Kita mulai ya. Dongengnya adalah ikan dan burung. Di sebuah hutan, hiduplah 2 binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Ketika itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandang biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkan. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mendapatkan biji-bijian itu. Ia hanya memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir-pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing yang berkelihatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata si burung. Ia lalu berusaha masuk
ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun ia tidak berhasil karena ia tidak bisa berenang. Ia hanya bisa memandangi cacing-cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang, agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu, kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian di atas pohon. Lalu mereka akhirnya berkenalan. "Hei ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata si burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu, sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu, sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. "Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu, dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus, aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung menjadi sahabat dan saling membantu. Nah, itu sekelumit cerita tentang ikan dan burung. Kalian bisa mengerjakan selanjutnya halaman 62 pertanyaan yang ada di kitabmu itu dengan teliti. Coba diingat-ingat dan nanti coba ceritakan kepada ayah dan ibu. Nah, tentang cerita sekelumit ikan dan burung itu tadi. Oke, sementara seperti ini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi melalui grup WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.